Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pelajarannya bagaimana kita mempelajari mengenai hukum kekekalan energi. Nah, sebenarnya ini merupakan rumusan yang mudah ya, cuman mungkin kalau kalian belum terbiasa melihat hukum kekekalan energi itu berupa EM sama dengan EM2, ini EM1 ya, sama dengan EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, seperti ini. Kemudian kalau dijabarkan ya, MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Nah, seperti ini. Mungkin kalian terlalu rumit memandang seperti ini. Tapi ini anggap sebagai sebuah pengetahuan terlebih dahulu saja ya. Yang penting tahu dulu aja. Nanti seiring berjalannya waktu, nanti kalian juga akan bertemu ini lagi pada saat kalian di SMA. Jadi inti pokok dari materi ini itu hanya ini. Cuman satu baris ini sebenarnya. EM1 sama dengan EM2. Seperti itu. Kita mulai saja untuk pemahamannya. Perhatikan gambar berikut. Andi melakukan pengamatan perubahan bentuk energi pada benda-benda gambar di atas. Perubahan energi kimia menjadi energi cahaya dan kalor ditunjukkan oleh gambar nomor. Nah, itu jelas keseluruhannya itu energi kimia. Iya kan? Menjadi cahaya dan kalor. Ini energi kimianya berasal dari sumbu. Sumbu itu kan salah satu partikel dari karbon. Sumbunya, bukan lilinnya ya. Lilinnya itu hanya media saja. Soalnya nanti dia meleleh, balik lagi jadi lilin. Yang habis itu nanti karbonnya. Karbon sumbunya. Sumbu tali yang ada di tengah-tengah lilin. Itu energi kimianya. Kemudian ini menjadi cahaya dan kalor, panas. Api itu kan ada cahayanya, ada kalornya. Kemudian ini energi kimianya adalah baterai. Kemudian bisa menimbulkan panas dan juga cahaya. Kemudian kalau ini sumbu Petromax ya, atau kalau bahasa Jawa itu sentir. Bahasa Jawa lama itu sentir ini namanya. Nah, ini butuh minyak tanah ya. Saya nggak tahu kalian masih tahu tentang minyak tanah atau tidak. Kalau misalkan kira-kira kamu bingung dengan minyak tanah, silahkan tanya ke orang tua masing-masing. Bu atau Pak atau Mah atau Pa, pernah mengalami zaman minyak tanah belum? Nah, sebelum kita pakai tabung gas, kita itu memakainya minyak tanah ya. Sebelum pakai tabung gas itu pada masa perubahannya itu pada masa Presiden SBY, itu kita memakainya itu pakai minyak tanah. Kebutuhan dapurnya itu pakai minyak tanah. Silahkan tanya ke orang tua kalian. Mestinya bisa menjelaskan. Ini minyak tanah ya, energi kimianya jadi kalor dan cahaya. Jadi 1, 2, 3 benar. Jadi jawabannya adalah D. Berikutnya, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang merupakan upaya dalam penghematan energi listrik ditunjukkan oleh nomor. Mematikan televisi sebelum tidur, itu benar. Membiarkan laptop menyala saat kamu tidur, salah ya. Memilih alat elektronik yang memiliki daya rendah, benar. Mencabut charger HP saat pengisian sudah penuh, itu benar. Berarti 1, 3, 4. 1, 3, 4 yang C. Benar ya. Kemudian yang ketiga. Benda A dan B yang memiliki massa berbeda diletakkan pada ketinggian seperti gambar di atas. Jika G sama dengan 10 meter per sekon, pernyataan berikut yang benar. Nah, ini ada sebuah benda ini berkaitan dengan energi potensial. Tapi bukan masalah energi potensialnya, yang kita selidiki adalah kecepatan benda tersebut jatuh di sini. Nah, kita bisa mengevaluasi ya, kalau yang namanya benda jatuh dari atas ke bawah ya. Benda jatuh dari atas ke bawah itu namanya gerak jatuh bebas. Jadi benda jatuh ke bawah ke sini itu namanya gerak jatuh bebas. Nah,
Di sini karena gerak jatuh bebas itu V0-nya itu kosong. VT-nya ada. Nah, rumusan yang digunakan itu adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali S. Nah, S-nya itu apa? S-nya itu adalah ketinggian. Ya, S-nya itu ketinggian ya. Atau bisa juga dituliskan sebagai H. Ini ada S itu sama dengan H. Sama dengan ketinggian. Nah, seperti ini. Seperti itu. Jadi tinggal dimasukkan V0-nya di sini 0. A-nya adalah G karena gaya gravitasi ya. Jadi persamaannya adalah VT kuadrat sama dengan 0 ditambah 2 kali G kali H. Sama dengan VT kuadrat sama dengan 2 kali G kali H. VT sama dengan akar 2GH. Nah, seperti ini. Nah, kita diminta menyelidiki ini antara VT kiri dan VT kanan. Ya kan? Pak Jul asumsikan yang kiri itu A, yang kanan itu B. Berarti VT VA gitu aja ya, per VB sama dengan akar 2GHA per akar 2GHB. Sama dengan akar 2GHA per 2GHB. 2G-nya hilangkan, HA-nya tinggal kita tulis. HA-nya 10. HB-nya 2. Sama dengan akar 5/1. Sama dengan akar 5. Jadi perbandingannya kecepatan A terhadap VB itu sama dengan akar 5. Seperti itu. Jadi di sini tidak ada jawabannya ya. Di pilihan jawabannya. Jadi kalau ini bisa kita interpretasikan ke dalam kalimat bahasa Indonesia, kita bisa tuliskan bahwa kecepatan bola A akar 5 kali kecepatan bola B. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk yang poin B-nya. Waduh, habis. Untuk kecepatan B-nya ya, kok kecepatan B-nya? Untuk poin B-nya maksud saya, itu ada soal HOTS ya. Kita bisa simak. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, kelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan bentuk energinya. Kita mulai ya. Untuk bentuk energinya, nasi itu jelas kimia. Ya. Kemudian 2, baterai itu jelas kimia. 3, aki itu jelas kimia. 4, kipas angin itu jelas energi kinetik. Kinetik itu urusannya dengan gerak. Kalau semua benda bergerak pasti punya energi kinetik. Kemudian air terjun, dia punya ketinggian. Berarti energi potensial. 6, terjun payung, punya ketinggian. Energi potensial. Kemudian 7, ketapel, itu juga punya energi potensial. Ini namanya potensial apa? Bukan potensial karena ketinggian, tapi ini potensial pegas. Ya. Potensial pegas. Kalau gaya pegas, Pak Jul tuliskan ya. Kalau gaya itu kan biasanya M kali A. Ada juga F sama dengan M kali G. Kalau gaya pegas itu nanti F sama dengan K kali X. Nah, kalau energi potensial pegas itu sama dengan EB sama dengan setengah KX kuadrat. Nah, ini konteksnya adalah potensial pegas. Jadi yang namanya potensial bukan hanya sebatas M kali G kali H ya. Yang perlu kalian ketahui bahwa energi potensial
bukan sekedar massa kali gravitasi kali ketinggian. Gitu ya. Seperti itu. Jadi ini yang 7 ini juga energi potensial. Kemudian yang ke-8 itu adalah energi kinetik, karena bendanya bergerak, bolanya bergerak. Iya kan? Nah, yang terakhir sekarang. Benda bermassa 1,5 kg bergerak di permukaan lantai yang licin dengan kecepatan 8 meter per sekon seperti gambar di samping. Tentukan besar energi kinetik benda tersebut. Nah, ini mudah saja. Energi kinetik sebagaimana kita ketahui bahwa EK sama dengan setengah mv kuadrat, setengah kali m-nya 1/2 dikalikan 8 kuadrat sama dengan setengah kali 1,5 kali 64. Ini coret-coret 32, 1/2 dikalikan 32 itu kita peroleh, berarti kan 32 ditambah 16 ya, itu sama dengan 48 Joule. Ketemu jawabannya. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Kita sambung kepada pelajaran bagian berikutnya pada video selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.